Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak ibu yang ada di tempat ini. Selamat bertemu kembali dalam pendidikan agama Kristen bersama dengan Ibu Helveria Lindawati Tampu Bolon. Sebelum memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih Tuhan. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami di kelas 5 ini. Mari kiranya Tuhan memberkati kami dan memberikan kepada kami kepintaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan masuk kepada pembelajaran kita hari ini dengan judul materi pengampunan Allah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengampunan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan alasan manusia harus saling mengampuni. Dan yang ketiga, siswa dapat menyatakan tekad dan niat untuk belajar rela mengampuni. Ibu berharap setelah pembelajaran ini, murid-murid ibu dapat melakukan apa yang dimintakan lewat tujuan pembelajaran. Nah, arti dari pengampunan yang pertama adalah membebaskan seseorang dari kesalahan yang telah dibuatnya. Yang kedua, bentuk nyata belas kasih Allah kepada umat manusia di mana Allah rela mengorbankan putranya di atas kayu salib. Semuanya sudah paham ya arti dari pengampunan? Kita akan menyimak kisah dari Yunus. Mari anak-anak ibu semuanya dengarkan. Pada masa itu ada sebuah kota yang sangat besar bernama Niniwe. Penduduk Niniwe adalah orang-orang jahat. Allah melihat betapa jahatnya mereka. Lalu Allah berfirman kepada seorang nabi bernama Yunus. Kata Allah kepada Yunus, "Pergilah ke Niniwe dan tegurlah orang-orang jahat itu." Tetapi Yunus tidak mau pergi. Di sana ada sebuah kapal besar yang siap untuk berlayar. Yunus membayar ongkos dan naik ke kapal itu. Segera mereka berlayar di laut luas yang biru itu. Mereka bukan menuju Niniwe, namun mereka pergi ke arah yang berlawanan. Yunus masuk ke dalam kapal dan membaringkan dirinya hingga tertidur. Setelah beberapa lama, angin mulai tertiup dan awan besar menutupi langit. Badai yang dahsyat melanda. Makin lama angin bertiup makin keras. Ombak bertambah besar dan kapal terombang-ambing di laut. Lalu mereka semua yang ada di kapal itu ketakutan. Mereka mulai berdoa kepada ilah-ilah itu, tetapi ilah mereka tidak dapat menolong mereka. Keadaan semakin memburuk dan kacau. Orang-orang menemukan Yunus tertidur dan mereka membangunkannya. Kata mereka kepadanya, "Bangunlah dan berdoalah kepada Allahmu. Kita akan tenggelam." Mereka berkata satu sama lain, "Pasti ada yang telah berbuat dosa. Itu sebabnya Allah mengirim badai." Mereka bertanya kepada Yunus, "Siapa engkau? Engkau mau pergi kemana?" Lalu Yunus memberitahu mereka bahwa ia melarikan diri dari Allah. Katanya, "Badai itu datang karena aku. Allah menyuruhku ke Niniwe, tetapi aku tidak mau pergi." Orang-orang itu bertanya, "Apa yang dapat kami lakukan untuk menghentikan badai itu?" Jawab Yunus, "Lemparkanlah aku dari kapal ini ke dalam laut yang dilanda badai itu, lalu badai akan surut." Semula orang-orang itu tidak mau melakukannya, namun akhirnya mereka melemparkan Yunus ke dalam laut yang dilanda badai itu dan badai pun surut. Yunus turun dan terus turun ke dalam air yang dalam. Ia menduga ia akan tenggelam. Lalu Allah mengirim seekor ikan yang besar. Ikan besar itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Yunus. Maka Yunus tidak tenggelam. Di dalam perut ikan itu Yunus berdoa kepada Allah. Allah menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus di pantai. Lalu Allah berbicara kepada Yunus. Allah menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe dan mengajar. Kata Allah, "Beritahu orang-orang bahwa mereka harus menyesali dosa mereka. Jika mereka tidak berpaling dari dosa, aku akan membinasakan kota itu dalam 40 hari." Akhirnya Yunus pergi ke Niniwe dan memberi pengajaran kepada bangsa itu. Yunus berkata kepada mereka, "Dalam 40 hari Tuhan akan membinasakan kota ini."
Ketika orang-orang mendengar Yunus, mereka ketakutan. Bahkan raja pun ketakutan. Raja menyuruh semua orang mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Itulah cara mereka menunjukkan penyesalannya. Mereka tidak makan dan minum. Mereka berdoa kepada Allah dan mengaku menyesal atas dosa-dosa mereka. Setelah Yunus memberi pengajaran di seluruh kota, ia pergi ke lereng bukit dan duduk di sana. Ia mau menyaksikan Allah membinasakan kota itu. Allah membuat sebatang pohon anggur yang indah tumbuh melewati kepala Yunus untuk menaunginya. Kisah tentang Nabi Yunus mengajarkan kepada kita bagaimana pengampunan Allah ditunjukkan kepada penduduk Niniwe. Orang-orang Niniwe yang tadinya sangat jahat, sekarang sadar dan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya. Mereka mengungkapkan pertobatannya tidak hanya di mulut saja, melainkan dengan tindakan nyata. Mereka berdoa kepada Allah dan mengaku menyesal atas dosa dan perbuatan jahat mereka. Semua manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Anak kecil bisa melakukan kesalahan, orang dewasa juga bisa melakukan kesalahan. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dapat terjadi karena disengaja atau tidak disengaja. Untuk itu, semua orang yang membutuhkan pengampunan dan harus memberi ampun kepada orang lain. Sama seperti kita ingin diampuni, orang lain juga memerlukan pengampunan dari kita. Nah, dari kisah itu kita belajar 3 manfaat mengampuni. Yang pertama, melakukan kebaikan bagi orang lain. Dengan mengampuni, kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Yang kedua, melakukan kebaikan bagi diri sendiri. Sebab dengan mengampuni, kita merasa tenang dan damai dalam hati. Yang ketiga, melakukan kehendak Allah. Dengan mengampuni, kita telah melakukan perintah Tuhan. Nah, semua anak-anak yang ada di tempat ini kita sudah selesai dengan pembelajarannya. Kita akan tutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami sudah belajar tentang pengampunan Allah. Marilah Tuhan lewat pembelajaran ini mengajarkan kepada kami agar kami mau dan merelakan hati kami untuk minta ampun kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya pembelajaran ini berguna dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah anak-anak ibu, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.